Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, kenapa aku sudah belajar banyak, tapi hasil tradingku masih begini-gini aja? Atau mungkin kamu pernah berpikir, kayaknya market ini cuma berpihak ke orang pintar, orang kaya, atau orang dalam. Kalau kamu pernah ada di fase ini, kisah trader ini bukan cuma cerita sukses, tapi tamparan lembut untuk semua trader retail yang sedang berjuang dari nol. Hari ini kita akan membahas Jim Rogers, seorang legenda di dunia investasi, co-founder Quantum Fund, partner dari George Soros, investor yang hasilnya mengalahkan pasar global selama puluhan tahun. Tapi yang jarang dibahas orang adalah satu hal. Jim Rogers juga pernah berada di titik nol, tanpa modal besar, tanpa koneksi, dan tanpa jaminan berhasil. Dan kisah inilah yang akan kita bedah hari ini, bukan untuk memuja, tapi untuk mengambil pelajaran agar kamu tidak menyerah terlalu cepat. Jim Rogers lahir di Alabama, Amerika Serikat. Bukan dari keluarga konglomerat, bukan dari keluarga trader. Saat muda, hidupnya sederhana. Dia bekerja sambil kuliah, belajar dengan cara membaca, mengamati, dan berpikir sendiri. Tidak ada mentor yang menuntunnya langkah demi langkah. Tidak ada sinyal telegram, tidak ada strategi ready. Yang ada hanya rasa penasaran besar terhadap pasar. Dan satu hal penting, Jim Rogers tidak masuk market dengan mimpi cepat kaya. Dia masuk market karena ingin memahami dunia, komoditas, negara, siklus ekonomi, dan psikologi manusia. Di saat banyak orang mencari jalan pintas, Jim Rogers memilih jalan paling sepi dan paling sulit, yaitu belajar lebih dalam dari kebanyakan orang. Perjalanan Jim Rogers tidak langsung mulus. Dia juga mengalami analisa yang salah, keputusan yang telat, market bergerak berlawanan, dan rasa ragu pada diri sendiri. Bedanya dengan kebanyakan trader retail adalah satu, dia tidak menyalahkan market. Saat loss, dia bertanya, apa yang aku lewatkan? Apa yang aku pahami keliru? Apa yang market coba katakan? Banyak trader retail hari ini, loss, marah, loss, ganti metode, loss, cari indikator baru. Jim Rogers, loss, diam, loss, mencatat, loss, belajar. Disinilah mayoritas trader rontok, bukan karena market terlalu kejam, tapi karena emosi lebih cepat lelah daripada skill berkembang. Titik balik besar terjadi ketika Jim Rogers bertemu dengan George Soros. Bersama mereka mendirikan Quantum Fund. Hasilnya dalam 10 tahun Quantum Fund naik lebih dari 4000%. Saat indeks pasar hanya naik ratusan persen. Tapi perlu kamu pahami satu hal penting. Kesuksesan ini bukan hasil satu trade, bukan hasil satu analisa, bukan hasil keberuntungan. Ini hasil dari kesabaran ekstrim, menunggu momen yang tepat, berani berbeda dari mayoritas, dan disiplin yang kejam pada diri sendiri. Jim Rogers terkenal sebagai investor yang bisa menunggu sangat lama tanpa entry. Sementara trader retail hari ini, market sideways tetap entry, tidak jelas tetap entry, bosen tetap entry. Kalau kita tarik ke kondisi trader retail hari ini, Jim Rogers tidak menang karena banyak indikator, banyak transaksi, banyak teori rumit. Dia menang karena dia tahu kapan harus tidak trading. Dari nol, dia belajar satu hal penting, market tidak butuh kita, kitalah yang butuh market. Dan ini pelajaran pahit untuk trader retail. Semakin sering entry bukan berarti semakin profesional. Semakin cepat ingin berhasil, semakin lama sampai tujuan. Jim Rogers tidak membangun kekayaan dari kecepatan, tapi dari ketepatan dan kesabaran. 3 pelajaran utama yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Pelajaran pertama, kesabaran adalah skill, bukan karakter. Banyak trader bilang, aku orangnya nggak sabar. Jim Rogers membuktikan, kesabaran itu dilatih dengan menunggu setup terbaik, berani tidak entry, tidak FOMO saat market ramai. Kalau kamu belum profit konsisten, bisa jadi bukan karena strategimu salah, tapi karena kamu terlalu sering memaksa market. Pelajaran kedua, market selalu benar, ego selalu salah. Jim Rogers tidak pernah merasa lebih pintar dari market. Trader retail sering berkata, marketnya nggak jelas,
Ini manipulasi, harusnya naik. Jim Rogers berkata dengan sikap, kalau market melawan saya, berarti saya yang salah. Saat kamu bisa menundukkan ego, saat itulah akunmu mulai bertahan lebih lama. Pelajaran ketiga, konsistensi mengalahkan kehebatan. Jim Rogers bukan trader yang selalu benar, tapi dia selalu konsisten. Konsisten dengan risk, konsisten dengan plan, konsisten dengan jurnal, konsisten menerima salah. Trader retail sering benar sekali, overconfident, salah 2 kali, ganti sistem. Padahal yang dibutuhkan bukan sistem baru, tapi disiplin lama yang dijalankan lebih lama. Kisah Jim Rogers mengajarkan satu hal besar. Kamu tidak perlu jenius untuk menang di market. Kamu tidak perlu cepat. Kamu hanya perlu bertahan lebih lama dari egomu sendiri. Kalau hari ini kamu masih lost, masih ragu, masih merasa tertinggal, ingat ini. Jim Rogers juga memulai dari nol. Yang membedakan hanya satu. Dia tidak berhenti saat prosesnya membosankan. Kalau kamu merasa kisah ini relevan dengan perjalanan tradingmu, jangan lupa subscribe channel ini, karena di channel ini kita tidak menjual mimpi cepat kaya, tapi membangun mental trader yang tahan lama. Tulis di komentar, pelajaran mana yang paling kena buat kamu hari ini. Sampai jumpa di kisah trader berikutnya. Tetap waras, tetap disiplin, dan ingat, market selalu memberi peluang untuk mereka yang cukup sabar menunggu.